Pak Budi Setiawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi menjelang siang ini. Salam sejahtera dan saya ucapkan selamat menjalankan ibadah puasa buat Bapak Ibu sekalian di hari pertama nih. Mudah-mudahan lancar puasanya. Yang saya hormati Pak Dirjen mungkin hadir dan juga mungkin Bu Ses tadi dengan juga para direktur mungkin masih hadir. Kemudian juga Ibu Bapak sekalian, para kabalai ya. Dan juga sahabat saya ini ada Pak Uripto sama Bu Lina tadi ya, saya dengar ya. Pak Budi dan Bapak sekalian, saya coba sharing sendiri ini kalau bisa. Baik, jadi yang saya bawakan ini kan kebijakan sistem pengendalian intern pemerintah dan manajemen risiko di Kementerian PPR. SPIP ini adalah tools ya, ini alat bagi siapa? Alat bagi pimpinan, alat bagi pimpinan dan setiap level ya, bahkan sampai kepada para pelaksana. Untuk apa? Untuk membantu supaya organisasi itu tercapai tujuannya. Dan kalau kita bicara mengenai internal control, itu bukan hanya di pemerintah, bahkan asal muasalnya itu adalah di pihak swasta ya, di private. Mereka punya organisasi, punya PT ya kan, kemudian karena span of control terlalu luas, punya internal control ya yang harus mereka bangun ya. Dan internal control ini membantu manajemen untuk mencapai tujuan. Tujuannya apa? Mencari laba sebesar-besarnya dan juga mengusahakan supaya perusahaan itu tetap going concern ya, dan tidak menghadapi berbagai kompetisi bisa eksis. Nah, ini juga terjadi di pemerintahan. Tapi sebelum ke situ Bapak sekalian, untuk bisa melaksanakan SPIP ya, kita perlu melakukan perubahan ya. Walaupun bisa jadi memang di PUPR ini sekarang sedang terjadi perubahan, tapi memang setiap suatu sistem yang baru ya, ataupun sistem yang tadinya sudah jalan tapi ingin didorong lagi, diakselerasi, perlu manajemen perubahan. Nah, kalau kita bicara di pemerintahan, bukan di PUPR ya, pemerintah secara umum, baik pusat maupun daerah, itu tentunya ada old paradigms ya, dan kita membangun suatu yang new paradigms ya, yang ujung-ujungnya ya, yang kita bicara birokrasi ini kalau di komersil itu adalah untuk memberikan pelayanan untuk menghasilkan keuntungan sebesar-besarnya. Kalau di birokrasi di pemerintahan itu resultnya, maka tadi SPIP yang dikatakan tadi Bu Lina sama Pak Uripto tadi, setiap insan PUPR ya, mereka berada betul-betul bisa melaksanakan amanah dan segera bertindak cepat ya dan tepat untuk melaksanakan tugas-tugas sehingga rakyat itu merasa terpuaskan. Itu keinginan Pak Menteri loh ya, keinginan Pak Menteri. Nah, kalau kita bicara secara umum, ini tentunya bukan hanya di PUPR, old paradigm-nya itu adalah kita tuh lambat ya, kurang transparan. Nah, kebetulan saya juga lagi ada dua vikor sedang jalan ini, satu dengan KPK, Stranas PK. Ini masalah transparansi itu didengungkan ya oleh para panelis di sebelah. Kemudian juga Pak Minto juga di sebelah ini masalah e-katalog. Nah, ini juga bagian dari transparansi yang mau dibangun di PPR. Tapi kita secara umum memang misalnya di imigrasi ya kan, walaupun sekarang sudah meningkat saya lihat, itu transparansi kurang efektif ya, tidak tercapai tujuan, pasif ya, tidak proaktif. Pak Menteri PUPR adalah publik kurang puas ya, mengatakan saya ingin ya sebelum ada suatu masalah muncul di APH, ini direktur tuh harus tahu duluan ya, itu arahan beliau. Nah, ini juga menunjukkan bahwa, dan beliau sekarang juga secara eksplisit mengatakan supaya direktur turun, dan kira-kira begitu ya. Ya, itu saya dengar ucapannya langsung. Nah, ini yang kita harapkan juga beliau supaya cepat ya. Kemudian lebih transparan, lebih efektifnya jadi tercapai sasarannya. Transparansi artinya masyarakat bisa mengakses, apalagi saya lihat di sini ada balai-balai yang bukan hanya P2JK ya, banyak melayani publik. Nah, tentunya masalah bagaimana transparansi yang bisa diberikan ya, dan juga proaktif ya. Jangan sudah terjadi bencana, misalnya bakal ada banjir ya,
Jadi kalau bicara banjir, ini sekarang musim apa nih? Kemarau, ya kan? Nah, di sinilah kita tentunya memikirkan supaya nanti pada bulan Desember, Januari itu bisa kita antisipasi. Dan ujungnya tentunya publik sangat puas. Bapak Budi dengan Bapak Ibu sekalian, ya, apa sih perubahan yang harus dilakukan, langkahnya? Saya searching di Google ini. Pertama, kita harus create urgency. Ya, apa sih urgensi? Urgensinya tuh harus terbangun. Ya, misalnya ada sesuatu yang membuat suatu kebersamaan di suatu organisasi. Misalnya mencapai laba, ya, atau juga misalnya PT-nya tuh banyak utang, ya, seperti salah satu BUMN ini saya dengar, saya perhatikan utangnya luar biasa. Ini gimana nih kita mendrive supaya utang-utangnya itu bisa diminimasi ataupun juga di reschedule, ya, dan juga bagaimana supaya operasinya lebih efisien, ya. Kemudian juga membentuk tim, ya, untuk melaksanakan perubahan ini, kemudian meng-create suatu visi misi, ya, apa yang mau dilakukan, misalnya bagaimana supaya operasi menjadi lebih efisien, ya, atau kalau kita bicara birokrasi, bagaimana masyarakat betul-betul terlayani, ya, dari Sabang sampai Merauke. Kemudian how to communicate, ya, dengan internal maupun juga eksternal. Dan kemudian sebagai pimpinan, Pak Menteri, kemudian Dirjen, ya, Direktur SES, ya, Kabalai, ya, kalau ada roadblocks, ya, masalah misalnya ketidaktersediaan SDM, ya, yang cukup misalnya, kemudian juga anggaran, ya, yang sudah teralokasi. Nah, ini roadblock ini juga komunikasi dengan pihak eksternal misalnya. Roadblock ini harus kita coba hilangkan, ya. Dua orang sama satu yang lain. Ini loh stakeholder kita, ya. Nah, jadi kita juga sebagai entitas, ya, sebagai organisasi, baik sebagai dirjen, baik sebagai kabalai, siapa stakeholder kita? We have to identify, ya kan? Nah, kemudian langkah-langkah-langkahnya ini saya Google, ya. Ini kebetulan saya tidak sebutin sumbernya, tapi di Google banyak banget ini, ya. Kalau kita bicara langkah-langkah untuk customer satisfaction langsung keluar nih, ya. Jadi set the top at the top. Jadi segala sesuatu tuh asal muasalnya itu tetap pimpinan. Pak Menteri, ya, sudah memberikan contoh, ya kan, langsung ke lapangan. Pak Dirjen, ya, juga memberikan contoh. Kemudian Kabalai, ya, juga harus bisa memberikan contoh, ya. Contoh yang menunjukkan bagaimana langkah-langkah yang harus diberikan, fokusnya itu adalah kepada customer, ya, kepada customer. Fokusnya itu pada customer, ya. Apalagi tanggung jawab yang dilimpahkan kepada Direktur Jenderal Bina Konstruksi itu lumayan besar menurut saya, ya. Kemudian ini saya katakan tadi, siapa stakeholder kita? We have to identify. Itu yang harus kita puaskan, sekalian, ya. Kemudian ukurannya apa? Ya, kecepatan, ya, kemudian juga kepuasan, ya, dan seterusnya, ya kan. Kemudian langkah-langkahnya apa, ya. Kemudian bentuk tim, ya, misalnya di balai dibentuk tim, ya, dan selanjutnya kita reward the best. Nah, ini sekedar mengulang, ini Bapak Ibu sekalian pasti sudah sering lihat, ya. Jadi ini yang membangun sense of urgency pada waktu itu, ya, pada waktu itu. Jadi PUPR ini suatu organisasi yang sangat luar biasa besar, ya. Dia punya aset mungkin 50% dari total BUMN yang ada di kementerian lembaga, dan juga anggarannya juga luar biasa besar, ya. Tahun lalu 120, tahun ini 145 triliun sebelum di refocusing, ya. Ini jadi besar banget nih Pak Uripto, ya. Jadi tantangannya gede banget gitu loh. Dan juga banyak orang yang ingin berkontribusi, tapi juga ada yang nakal-nakal, ya. Ada yang nakal-nakal baik pihak luar dan juga apalagi kalau di dalam kita tidak membangun soliditas, ya, yang kuat gitu loh untuk membendung orang-orang tanda kutip atau iklim yang nakal ini, ya. Dibayar, diperiksa dulu oleh BPKP. Sampai saya tanya betul-betul tanya, Pak, ini yang besar-besar aja ya Pak, ya, dan betul-betul yang strategis. Yes, ya, jadi nggak semuanya. Dan ternyata memang Pepresnya mengatakan proyek PSN itu proyek strategis nasional itu BPKP gitu loh. Jadi ini di matris itu kita arahkan tindak lanjut hasil rekomendasi BPKP plus probity audit. Nah, yang kanan, ya, risk management yang menjadi topik kita. Manajemen risiko ini karena Pak Menteri betul pernah jadi Irjen, beliau sangat nangkep, ya kan? Dan beliau perintahkan melaksanakan manajemen risiko. Makanya sekarang sudah juga surat
surat edaran manajemen risiko nomor 4 itu, ya, surat edaran menteri. Dan itu di meja beliau itu Bapak sekalian, itu hitungannya tuh 1 hari mungkin kurang. Yang lama tuh di bawah, ya, Biro Keuangan dengan para KI, dengan para SES, ya kan, dengan dengan Irjen, dengan Sekjen, ya kan. Nah, kemudian pada saat jadinya bulan Februari itu ditekan oleh Pak Menteri cepat sekali oleh beliau, ya. Kemudian unit kepatuhan intern ini juga beliau luar biasa, ya kan. Waktu ditanya ke saya bilang ini garis miring, ya kan. Tapi ternyata oleh beliau langsung dipasang 4 di direktorat. Jadi kementerian yang ada itu baru 2, ya, Kementerian Keuangan dan PU. Kalau di Keuangan 2 eselon 1, di PU 4 eselon 2. Mohon maaf, di Keuangan itu 2 eselon 2, direktur KI di Bea Cukai dan direktur KI di Pajak. Kalau di kita, direktur KI di ABDP, ya, plus eselon 3 yang ada di unit-unit lain. Nah, tentunya Pak Mito di sini ya kebagian ketempuan dia sebagai UKI juga loh Pak Mito, walaupun dia sebagai direktur pengadaan kan, dibantu oleh Pak Belanto dan teman-teman. Kemudian, nah juga memperkuat Itjen. Saya katakan pada waktu itu dengan Pak Widi, Bapak tuh harusnya tahu Pak kejadian kemarin itu. Terus beliau katakan kepada saya, Pak Binsar, ini saya kurang tenaga Pak, makanya kita pasang ini, ya, menambah kuantitas dan juga kualitas, ya teman-teman Itjen, dan juga mindset dari teman-teman Itjen. Ini juga saya sampaikan kepada Pak Inspektur, Bu Inspektur, dan juga kepada Pak Widi pada waktu itu, ya, Pak Irjen yang lama, bahwa tugasnya Irjen ini adalah mendampingi, mengawal supaya tujuan itu tercapai. Jangan jadi watchdog, jadi nunggu di ujung baru bilang kamu salah. Itu bukan begitu. Justru mendampingi dari tengah-tengah ini, dari perencanaan. Dan juga membangun sistem, memperkuat sistem, memperkuat manajemen risiko, ya kan, supaya teman-teman di lapangan itu malah memperoleh confident, ya, dan juga memastikan deadline itu terpenuhi. Misalnya seperti lelang dini. Nah, kalau terjadi kelambatan, ya itu harus dibantu. Apa penyebabnya? Ya, mohon maaf aja nih, ada gagal lelang dan lelang yang sampai lama, ya. Nah, ini tugas dari Itjen, bahkan nanti KI. KI itu juga memikirkan selain Pak Mito, dia punya surveillance, bisa bekerja sama dengan aparat penegak hukum, dengan KPK, bisa bekerja sama dengan Bareskrim, bisa bekerja sama dengan kejaksaan, ya. Kalau ada orang-orang luar kita dan juga di PUPR yang tanda kutip terpengaruh, nah dia dengan kerjasamanya bisa utamanya mencegah dulu deh, ya kan. Dan terakhir adalah IT, ya. IT itu semua akan terintegrasi, terutama misalnya manajemen risiko. Imon tuh luar biasa banget tuh. PUPR tuh jago banget tuh, ya, bisa menyampaikan capaian-capaian fisiknya itu secara cepat dan on time dan real time. Sekarang 9 strategi ini mulai B9, B12, B15, sekarang B15, nanti B18 itu harus dipenuhi oleh teman-teman UNOR, termasuk Binkon, ya, berdasarkan nota dinas Pak Menteri. Kemudian direview oleh komite audit. Nah, PUPR ini juga salah satu kementerian selain Kementerian Keuangan, dan mungkin juga ada 1-2 lagi kementerian yang lain yang punya komite audit. Ketuanya Pak Soni Loho, Pak Cukrul Amin, dan kebetulan saya juga diperintah Pak Menteri, Bapak sekalian, walaupun terus terang saya udah nolak itu, ya kan. Itu direview oleh komite audit, ya. Kemudian dilakukan secara triwulanan. Jadi B15 ini sudah jatuh tempo nih, ya, sudah surat sekjen udah keluar paling lambat tanggal 13 hari ini, ya, nanti direview oleh tim, kira-kira begitu. SPIP, jadi SPIP itu instrumen untuk mencapai tujuan perusahaan. Kalau kita birokrasi untuk mencapai perubahan supaya lebih melayani, supaya outputnya itu result. Jadi SPIP yang dikatakan tadi oleh Bu Lina, new SPIP itu result based SPIP. Jadi bukan hanya sekedar dokumen, bukan hanya sekedar dokumen-dokumen lah, tapi betul-betul outputnya ada gitu dan dirasakan oleh masyarakat. Dan saya tambahkan sedikit di sini dengan penerapan MR sebagai quick win. Jadi quick win itu adalah kita membangun MR. Nah, diharapkan sesuai dengan arahan Bu Ses tadi, saya dengar kisi-kisinya, supaya MR ini bisa dilaksanakan di semua balai, ya. Bahkan di UNOR udah pasti loh, ya.
Nah, apa sih dasar hukum? Mungkin tadi siapa namanya Pak Urito sudah ya dari BPKP. Saya hanya nge-refresh bahwa dasar hukum ini jelas banget. Pertama, Undang-Undang Dasar, ya, Undang-Undang Dasar mengenai pembukaannya, ya, memberikan kesejahteraan. Kemudian di Undang-Undang mengenai mengenai pasal 23 ya mengenai keuangan, ya. Dan kemudian berdasarkan Undang-Undang Dasar itu diturunkan ke dalam undang-undang, yaitu Undang-Undang Nomor 13 dan Undang-Undang Nomor 1, khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perbendaharaan negara, pasal 55 dan pasal 58. Pasal 58-nya mengatakan bahwa dalam rangka transparansi, akuntabilitas, kinerja, Presiden mengatur itu artinya membuat undang-undang, membuat aturan, dan melaksanakan, menyelenggarakan sistem penganggaran intern. Itu bunyi undang-undang, saudara sekalian. Selanjutnya dalam pasal itu dikatakan menteri, gubernur, bupati, wali kota melaksanakan, ya, sebagai turunan dari pasal 58 itu di butir BCD-nya. Kemudian juga dikatakan bahwa pengaturan lebih lanjut diatur dalam bentuk PP. Makanya muncullah PP nomor 60 tahun 2008 tentang SPIP. Ya, sekarang 2011 ya. Udah berapa tahun tuh? 2021, mohon maaf, 2021 ya. Udah berapa tahun? 13 tahun ya. Jadi sebenarnya nih kita udah terlambat ini sebenarnya, tapi nggak apa-apa lah, better late than never ya. Kemudian di pasal 55 ya, pasal 55 Undang-Undang 1 dinyatakan di situ pernyataan tanggung jawab menteri terhadap laporan keuangan yang ditandatangani beliau, ya, di mana beliau bertanggung jawab bahwa laporan keuangan ya yang disusun dari Satker ke balai kemudian ke SES, dari SES kemudian dikompil menjadi UNOR, kemudian di UNOR dikirim ke Sekjen ya menjadi laporan keuangan Kementerian PUPR. Itu dinyatakan bahwa laporan keuangan ini disusun sesuai dengan SPIP dan disusun juga sesuai dengan standar akuntansi. SPIP itu apa sih? Ini proses yang terintegrasi, integral, saling kait-mengkait, merupakan satu kesatuan, suatu sistem, mekanisme ya yang saling terkait. Mengenai apa? Tindakan. Jadi tindakan, action ya dari Kabalai dengan jajarannya, para satpam, para PPK ya kan, dan para Jafum ya kan, dan dengan kegiatan-kegiatan yang dilakukan secara terus-menerus oleh pimpinan. Tapi ternyata bukan hanya pimpinan dan seluruh pegawai ya, seluruh jajaran ya, dari satpam sampai office boy terus naik ke atas. Melaksanakannya untuk apa? Kalau kita laksanakan Bapak Ibu sekalian, hakul yakin nih saya katakan bahwa satu tujuan pemilihan lelang maupun balai-balai yang terkait dengan pelayanan kepada penyedia jasa ini akan tercapai secara efektif dan efisien. Termasuk kegiatan kita sekarang ini, hari ini. Saya nyampaikan ini ya tentunya bisa dipahami dan bisa efektif dan efisien nih kegiatan Zoom ini. Itu integritas Bapak sekalian, lingkungan pengendalian. Jadi kita lihat misalnya perbankan, ya, ini majunya minta ampun. Kalau dibandingkan misalnya 30 tahun, 40 tahun yang lalu, waktu saya masih kecil banget lah, ya, perbankan kita nggak bagus. Sekarang mereka bagus. Telkom, ya, Telkom aja dulu setengah mati loh, ya. Kita kalau mau minta sambungan telepon itu susah. Sekarang ya malah mereka berlomba-lomba memberikan pelayanan. Itu kenapa? Orang-orang itu sudah dipilih, ya, punya pendekatan integritas dan etika. Kemudian kompeten, ya, jadi memang ada saringan lah untuk bisa masuk menjadi pegawai PUPR, ya, orang-orang yang memang the best, ya. Kemudian kepemimpinan yang kondusif, kepemimpinan yang memberikan solusi, kepemimpinan yang memberikan kesempatan untuk bisa berkreasi, ya, kepemimpinan yang menonjolkan integritas tadi, ya kan. Kemudian struktur organisasi, ya, kita sudah ada balai pendelegasian wewenang, Anda Bapak Ibu sekalian itu punya tanggung jawab. Ya bahkan misalnya ada temuan-temuan 5 tahun yang lalu, sorry to say Bapak sekalian, itu juga menjadi tanggung jawab pimpinan yang sekarang loh, dalam arti untuk menyelesaikannya, bukan bertanggung jawab kejadian awalnya, bukan. Ya, misalnya ada BMN yang istilahnya BA06, mungkin kalau di P2JK hampir nggak ada itu, ya, tapi kalau di
di sumber daya air, itu ada aset-aset yang tidak ketahuan gitu loh. Nah, itu harus dihapuskan. Nah, untuk dihapuskan itu kan harus ada langkah-langkah supaya bisa dihapuskan di dalam neraca. Dan seterusnya, ya. Dan seterusnya. Nah, nomor 2, nggak tahu nih warnanya merah, ini memang nggak ada maksud ya. Ini risiko. Inilah perintahnya juga bahwa kita harus membangun risk management. Ya, risk management itu harus kita bangun dan harus ada budaya sadar risiko. Ya. Dan mohon maaf nih Pak Uripto dan Bu Lina, saya juga waktu kemarin sesi dengan Itjen ya, mengundang dari Itjen Keuangan dan juga dari Bu Bea, dari BPKP, ya saya katakan bahwa yang penting itu bagaimana kita mengakselerasi penerapan manajemen risiko. Karena SE aja baru bulan Februari itu, ya kan? Baru dinilai gitu loh. Baru dinilai. Jadi kita terapkan dulu yang penting. Ya, bagaimana kita mengakselerasi ini? Makanya saya minta tolong tadi bedah dan juga mungkin ada contoh-contoh lah, template ya, supaya bisa diterapkan ya. Dan kemudian di-input nantinya. Dan dimonitor, dievaluasi ya. Kemudian kegiatan pengendalian ini intinya kalau kita mau mengeluarkan uang aja pasti ada perintahnya. Hadir di sini aja kita ada perintahnya. Itu contoh kegiatan pengendalian. Masuk ke PUPR kalau tidak bawa antigen nggak bisa. Itu contoh kegiatan pengendalian. Masuk ke lantai berapa tempatnya Pak Dirjen juga nggak bisa sembarangan. Ya. Terus informasi dan komunikasi, dan terakhir harus dipantau. Yang mantau siapa? Menteri. Tapi keberatan. Yang mantau siapa? Dirjen, keberatan. Sampai ke balai-balai. Ya, dan ada alatnya lagi namanya Irjen dan KI sekarang. Ya. Dan SES Dirjen. Dan SES Badan. SES Inspektur Jenderal. Dia yang punya drive sampai ke balai-balai. Ya, makanya ini susunannya Satgas ini. Ya, makanya nanti di para SES nanti bagaimana supaya bisa mendorong ini jalan ini di SPIP kita ini ya, di drive nanti teman-teman di Biro Keuangan dengan dibantu unit kerja kepatuhan intern UKI, kira-kira begitu ya, dan juga Irjen. Nah, saya masuk ke manajemen risiko ini di SE Bapak sekalian. Saya minta sekali lagi dibedah bahwa manajemen risiko itu kita prinsipnya adalah terintegrasi, integrated, terstruktur dan komprehensif, ya, adjustable, inklusif, dynamic, kemudian juga berdasarkan informasi yang tersedia, kemudian juga tidak lepas faktor budaya, manusia dan budaya dan perbaikan yang berkelanjutan. Jadi maksudnya prinsip-prinsip itu adalah prinsip yang harus terbangun dalam membangun manajemen risiko. Ya, apa sih manajemen risiko itu? Proses mengidentifikasi. Jadi kita paling tidak sadar ada risiko. Ya, saya tadi jalan ke PU aja banyak risiko. Mau masuk Zoom ternyata mental, Pak Budi, karena kapasitasnya cuma 100. Sampai saya mohon-mohon itu ke Pak Buses sama ke Bu Anjar tadi, masukin saya dong, accept saya dong. Ya, itu risiko, ya kan? Kenapa saya nggak dari awal masuk gitu loh, ya kan? Nah, itu risiko. Jadi sudah masuk ya sudah, tapi saya lihat sudah 120, 130 malah, ya kan? Berarti sudah di-expand, ya. Nah, itu juga mungkin pembelajaran juga, mohon maaf nih, kepada pada penyelenggara, ya mungkin kalau perlu dibikin sampai 300, kira-kira begitu. Dan bandwidth juga harus bagus, ya. Nah, itu risiko-risiko, supaya ini lancar, supaya bisa efektif dan efisien. Coba bayangkan misalnya saya nggak bisa masuk. Coba bayangkan misalnya tiba-tiba bandwidth di PUPR ini juga anjlok, ya, sehingga saya nggak bisa bicara. Udah, dari situ aja udah susah kita kan. Nah, setelah kita punya ini, memahami, kemudian kita mengukur, ya, apa sih dampaknya, berapa sering, jauh-jauh aja lah, kalau misalnya ada gempa bumi, jauh-jauh, ya, seberapa sering, banjir, seberapa sering, dampaknya seperti apa, ya, termasuk yang mengganggu, risiko-risiko yang mengganggu dalam pemilihan penyedia jasa. Bapak Ibu sekalian tolong identifikasi, dibantu Pak Belanto, ya, kemudian itu di-manage, supaya jangan sampai meledak. Misalnya contoh di perbankan, ya, itu resikonya misalnya kredit fiktif, ya, kemudian transaksi fiktif, itu banyak sekali. Karena memang terus terang aja Bapak sekalian ada orang-orang yang profesinya juga seperti itu gitu loh.
Nah, bagaimana dia menjaga, ya, mengukur dan memanage supaya jangan terjadi. Auditor internal audit itu ada yang namanya GRC, ya, Governance, Risk Management and Internal Control. Ya, kadang-kadang disebut sebagai compliance, tapi saya cenderung pakai control lah. Nah, yang diminta oleh Pak Menteri ini governance, tata kelola itu gimana supaya PUPR ini bisa melaksanakan tata kelola. Jadi saya dengan Pak Asep, dengan Pak Dadang sekarang lagi mencoba memikir nih, karena diperintah Pak Menteri, prinsip-prinsip apa sih yang harus dibangun? Ya, dibantu oleh Bu Anjar dengan beberapa teman muda juga, ya. Ini sekarang sedang berjalan, supaya dengan prinsip-prinsip itu juga bisa kita memperkuat SPIP kita ini. Kita mengidentify, kemudian kita rank, karena risiko itu bisa sampai 20 Bapak sekalian. Ya, kita mungkin pilih 5 yang paling inilah, yang paling mengganggu. 5 risiko apa sih yang paling mengganggu di balai-balai? 5 risiko apa sih yang paling mengganggu di pengadaan? 5 risiko apa sih yang paling mengganggu di direktorat tertentu, di tempat Pak Kimron kah, di tempatnya Pak Putut kah, ya kan? 5 risiko apa sih yang paling mengganggu nanti di bina konstruksi? Sampai nanti masuk kepada kementerian. Mana 5 risiko yang paling mengganggu di kementerian? Karena ini berjenjang Bapak sekalian, ya. Bottom up, bukan top down, bottom up mengenai risiko ini, ya. Di ranking dan di mitigate, ya. Kemudian di input. Makanya saya mendorong, saya nggak tahu nih, pagi ini juga ada sesi juga dengan Itjen ini mengenai sistem, ya. Saya nggak bisa ikut juga nih, ya. Saya akan mendorong supaya input di balai-balai, di satker-satker ini by aplikasi, ya, tidak manual, sehingga nanti bisa tercompile ke balai, bisa tercompile ke Buses, kepada direktur yang terkait, dan juga kepada Pak Dirjen, dan tercompile langsung ke Menteri, ya. Automatically real time online, kira-kira begitu, ya. Hasilnya tentunya ujung-ujungnya adalah memitigasi dan sekaligus juga memastikan tujuan tercapai, ya. Ya, ini kritikan-kritikan yang sudah kita hadapin itu bisa kita minimize, ya. Nah, prosesnya sudah saya sebutkan tadi, dari kita memastikan apa sih target-target kinerja kita yang ada, ya, dari Renstra, dari DIPA, dan juga target-target yang diminta oleh Pak Dirjen setiap balai, ya, setiap satker. Nah, dari situ kita lihat risiko apa yang mengganggu, kita analyze dampaknya, kita prioritas, dan seterusnya, ya. Kemudian masuk ke eselon 1 dan eselon 2 sampai ke level menteri. Dan di sebelah kanan itu jenis-jenis dampak yang mungkin mengganggu. Apa sih strategi? Ini pemikiran saya pribadi, Pak Budi dan Bapak Ibu sekalian. Pribadi, ya. Yang udah saya katakan tadi, tolong di-disseminate, ya, bahan-bahan tadi, PP 60, kemudian juga SC nomor 4, Permen 20, dan juga mungkin ada best practice lah dari apakah dari UNOR yang lain, apakah dari BPKP, dikirim ke seluruh UNOR, ya. Pakai email, apalagi dengan pandemi ini. Tapi memang kalau paling enak sih di balai-balai itu ada workshop juga, ya. Workshop diminta nanti dari satker, ya saya nggak tahu ya, mungkin yang narasumbernya pakai online, tapi hadirlah, berusaha membangun manajemen risiko yang ada di satker. Kan ini pimpinan balai, ya kan, pimpinan satker. Jadi bagaimana juga semua nanti ikut memahami sampai ke bawah, ya, yang namanya PP 60, bahkan nilai-nilai. Nanti di terakhir saya akan sampaikan apa sih nilai-nilai PUPR. Itu harus tahu teman-teman di level paling bawah, yang namanya I-proof, ya. Nah, di kemeja saya ini selalu saya pasang sekarang nih, I-proof, ya. Nanti kita lihat dah di slide paling terakhir. Kemudian nomor 2, mendorong MR di UNOR, ya, mendorong MR di UNOR, ya. Kemudian mendampingi oleh Pak Belanto CS, ya, di UNOR, balai, dan aplikasi untuk inputting. Dan nomor 5, mohon maaf nih, saya nggak bisa baca karena ketutup. Saya nggak bisa baca, ya. Kalau di tempat Bapak saya bisa baca, ya. Pak Budi bisa baca nomor 5, Pak. Membangun dashboard MR di tingkat, sampai situ aja, Pak. Membangun apa? Membangun dashboard MR di tingkat. Ya. Jadi nanti di setiap satker dan balai sampai kepada
dirjen sampai kepada menteri sesuai dengan akses ada dashboard, Pak. Dashboard yang bisa dimonitor tiap hari. Bahkan juga ada rapat yang mungkin nanti ada surat dari sekjen deh, ya, memonitor ini di level satker dan balai misalnya tiap bulan atau tiap bulan lah. Syukur-syukur bisa tiap 2 minggu sekali dimonitor. Di UNOR misalnya tiap bulan, ya, dan di menteri misalnya tiap 3 bulan, ya, dimonitor. Ya, penjelasan ya sampai ke level bawah, ya, termasuk di UNOR yang lain ya, bukan hanya Binkon, ya. Ini gerakan bersama nih, terus terang aja, ya. Dalam rangka mencapai tujuan yang 4 tadi, ya. Dan saya mencoba menjelaskan sedikit tugasnya Pak Belanto ini, ya, dengan Pak Mito, ya, sebagai Direktur Pengadaan merangkap KI, bahwa pendekatannya itu adalah 3 lines of defense, ya. Ini ada lini pertama, lini kedua, lini ketiga. Di atasnya adalah senior management sampai ke governing body. Senior management dan governing body ini kita taruhlah misalnya level dirjen sampai level menteri. Ya, termasuk di situ ada audit komite. Ini diambil dari IIA. Nah, yang paling penting itu Bapak sekalian adalah Bapak Ibu sekalian di sini sebagai first line. Ya, yang melaksanakan activity sesuai dengan amanah SPIP tadi, seluruh tindakan dan apa tadi? Ya, yang definisi SPP tadi, ya kan? Yang terintegrasi, ini first line. Yang punya resiko, itu first line. Yang memitigasi risiko, tanggung jawab first line. Ya, maaf aja, tidak ada OTT, ya. Misalnya di tempat UNOR yang lain, jauh-jauh lah dari Binkon ini. Ya, itu first line. Ya, tentunya dari dirjen plus sampai ke bawah. Ya, nah ini betul-betul kita jaga ini. Nah, di paling kanan ada yang namanya lini ketiga, memberikan keyakinan apakah first line ini sudah berjalan dengan benar, ya, sesuai dengan SOP, ya, sesuai dengan prinsip-prinsip yang lazim. Itu irjen, tapi irjen terbatas, sudah kita lihat itu. Walaupun sekarang saya dorong menggunakan CACM, continuous audit, continuous monitoring. Jadi bisa monitor, apalagi kalau manajemen risikonya sudah terbangun, dia monitor aja dari tempat. Kalau sudah perlu baru turun, ya kan? Nah, di tengah-tengah ini ada namanya second line of defense, Pak Belanto, membantu Pak Dirjen melalui Pak Mito, ya, membantu apa? Memberikan masukan bagaimana sih kualitas manajemen risikonya, membantu membangun manajemen risiko. Siapa yang bertanggung jawab membangun manajemen risiko? First line, Kabalai. Para eselon 1 sebelum ada KI, ya. Saya ingin memastikan jangan sampai nanti ada salah mengenai KI ini. Walaupun sebenarnya ini istilahnya subject to debate, ya. Saya katakan bahwa tugas KI itu adalah membantu pimpinan, dalam hal ini pimpinan UNOR, untuk memastikan tujuannya pimpinan UNOR ini tercapai. Ya, Pak Dirjen tujuannya tercapai, Pak Direktur tujuannya tercapai, ya, Ibu Ses tujuannya tercapai, Kabalai juga tujuannya tercapai. Makanya nanti di balai silahkan dibentuk secara ad hoc. Itu nanti arahan dari Pak Dirjen. Saya nggak ngerti di Minkon sudah dibentuk atau belum, ya. Kemudian membantu pimpinan untuk implementasi MR. Jadi MR ini saya sampaikan sebelum ada KI loh, ya. Membantu MR, ya, membantu pimpinan sebagai early warning atas potensi menurunnya kinerja. Jadi memang harus proaktif. Cuma nanti ada keluhan, apalagi ini baru lagi, belum ada setahun nih KI ini. Tanggung jawabnya gede banget, ya. Tapi memang itulah yang diharapkan gitu loh, ya. Tentunya perlu disupport juga oleh para direktur, bagaimana juga SDM-nya juga dibantu, anggarannya juga dibantu dan seterusnya, ya. Membantu manajemen untuk assessment atas relevansi dan aktivitas SOP yang digunakan oleh first line. Jadi SOP first line itu masih up to date nggak? Sudah lengkap atau tidak? Ya, membantu manajemen untuk mengidentifikasi bottleneck, apa sih hambatan yang terjadi, ya, yang sehingga lelang diulang, lelang lama dan seterusnya, ya. Yang nomor 2, membantu manajemen, semua pokoknya membantu tugasnya KI ini untuk memberikan solusi, membantu pimpinan untuk melakukan pengendalian kepatuhan intern dan pembinaan MR, ya. Ini tentunya perlu ada SOP-nya, memberikan rekomendasi kepada pimpinan atas TL pengendalian kepatuhan intern. Jadi pada saat mereka memonitor ada permasalahan di lapangan, yang bisa menindak atau memberikan langkah selanjutnya itu pimpinan, bukan KI, ya. Dia hanya bisa memberikan rekomendasi. Kemudian bantu pimpinan untuk ditindaklanjuti temuan rekomendasi BPK dan APIP, ya. Jadi
temuan-temuan itu tanggung jawab balai, tanggung jawab satker, tanggung jawabnya dirjen, tugasnya memberikan kecukupan ya terhadap bukti-bukti sebelum nanti direview oleh APIP, berkoordinasi dengan Irjen dalam rangka menangani kasus ya. Mindsetnya hadir untuk memberikan solusi, melakukan pengendalian kepatuhan intern untuk melancarkan proses bisnis. Kepatuhan intern itu sebagai advisor ya, dan bukan sebagai watchdog. Sama seperti saran saya kepada Irjen dan teman-teman ya, sebagai advisor, trusted advisor, bukan sebagai watchdog. Kemudian kepatuhan intern bersikap proaktif dan tidak reaktif. Kemudian kepatuhan intern menjaga integritas, waduh masih salah terus nih, dalam setiap penugasan maupun pada saat berinteraksi. Dan kepatuhan intern meminimalkan potensi konflik. Nah ini, dalam segala masalah kita harus menghindari yang tersebut konflik kepentingan. Saya sendiri juga bisa suatu saat kena konflik kepentingan ya, tapi saya berusaha untuk menjaga terus ya. Ini sudah disepakati oleh PUPR ya, bahwa kita harus memahami dan juga melaksanakan. Jadi ini tolong juga para kabalai melalui Bu Ses, melalui Pak Dirjen, tolong ini diinternalisasi ya, mungkin dibicarakanlah tiap minggu, ada poin-poin lah bersama-sama ya, apa sih bagaimana kita membangun integritas. Ini oleh Biro Kepegawaian dikasih tahu nih, bersikap dan berperilaku sesuai antara perbuatan dan ucapan, melaksanakan tugas dengan jujur, konsisten, dan seterusnya. Itu bisa dibicarakan lah ya, kalau perlu bikin buklet di balai untuk melaksanakan iProof. Ini saran saya loh ya, bikin buklet kecil ya, bagaimana kita membangun iProof di balai ya, merumuskan kebijakan untuk profesionalisme. Jadi iProof itu integritas, profesionalisme, orientasi kepada misi, visioner, dan etika. Ya, itu kita hebat banget ini. Sama seperti BPKP Pak Urito dan Bu Lina, pionir. Ya kan? Itu harus dibangun, dan jangan hanya sekedar dihafal, dan jangan hanya sekedar slogan, dan itu betul-betul dilaksanakan. No gift, no luxury lifestyle. Jadi ini memang penekanan beliau. Mari kita coba tanamkan ini juga ke diri kita dan juga ke teman-teman kita di sekeliling kita, termasuk ke anak buah kita. Saya rasa demikian Pak Budi. Kurang lebihnya saya